Halo semuanya, di sesi bedah materi kita kali ini, kita bakal bongkar habis-habisan sebuah panduan definitif yang jujur aja bisa nyelamatin masa depan finansial kalian. Kita bakal bahas taktik uji kelayakan atau due diligence buat mendeteksi tanda-tanda bahaya dari calon rekan bisnis kalian. Tujuannya simple banget, kita mau bantu kalian menghindari pernikahan bisnis yang berujung bencana, jauh sebelum kalian nyetor modal sepeser pun. Coba deh kalian pikirin pertanyaan kritis yang satu ini. Kenapa sih kerjasama bisnis yang modalnya udah gede banget masih aja bisa hancur berantakan? Sering banget kan kita kejebak sama mitos kalau punya modal besar dan produk keren itu udah jaminan sukses. Padahal realitas di lapangan membuktikan sebaliknya teman-teman. Kenyataannya tuh gini, bikin perusahaan bareng kayak mendirikan PT gitu itu bukan cuma soal bagi-bagi porsi saham atau sekedar tanda tangan di depan notaris. Nggak sesimpel itu. Ini tuh ibarat sebuah pernikahan bisnis. Kalian lagi nyatuin ego, ambisi, tekanan finansial yang berat, dan pastinya sifat psikologis bawaan masing-masing. Ini adalah penyatuan psikologis yang super rentan. Nah, biar sistematis, ini dia 6 langkah daftar periksa due diligence buat mengaudit calon partner kalian. Kita akan bahas mulai dari mitos modal, stabilitas emosi, deteksi manipulasi, indikator integritas, kalibrasi ala investor, sampai ke kontrol hukum. Oke, kita mulai dari langkah pertama, mitos kecocokan modal. Keselarasan dalam bisnis itu sebenarnya jauh melampaui sekedar siapa yang bisa bawa duit paling banyak. Coba lihat perbandingan ini. Biasanya pengusaha pemula itu gampang banget tergoda sama sifat-sifat yang diidealkan. Kayak, wah dia pinter banget nih, atau gila koneksinya ke orang-orang kaya banyak banget. Tapi tunggu dulu, coba lihat sisi satunya. Sifat krusial yang sebenarnya bikin bisnis kalian bisa bertahan di masa krisis, itu adalah stabilitas emosi, transparansi, dan rasa aman. Orang yang jenius tapi emosinya berantakan, itu cuma bakal ngehancurin perusahaan kalian dari dalam. Lanjut ke langkah kedua. Cek stabilitas emosi. Kalau stabilitas emosi itu kriteria mutlak, terus gimana cara praktis ngetesnya? Gini, sebuah bisnis itu cepat atau lambat pasti bakal kena tekanan finansial yang berat, penjualan anjlok, atau supplier ngamuk-ngamuk. Nah, ini ada daftar periksa buat ngeliat karakter asli mereka pas lagi panik. Coba observasi reaksi emosional mereka saat dikritik. Gimana cara mereka ngadepin kerugian usaha? Dengerin deh cara mereka ngomongin mantan partner bisnisnya. Dan yang paling penting, berani nggak mereka ngakuin kesalahan. Kontrol emosi yang jeblok itu sering banget memicu keputusan ekstrem yang fatal buat nyawa perusahaan. Masuk ke langkah ketiga, mendeteksi perilaku manipulatif. Sekarang kita masuk ke sisi yang lebih gelap dari hubungan bisnis. Peringatan dini yang mutlak harus kalian waspadai. Ada satu konsep menarik di sini. Namanya forced intimacy atau keintiman yang dipaksakan. Ini tuh kejadian di mana seseorang tiba-tiba manggil kalian bro atau saudara padahal baru juga kenal. Mereka sengaja nyeret emosi personal ke ranah profesional dengan satu tujuan, bikin kalian lengah. Biar apa? Ya biar kalian skip proses audit atau due diligence yang seharusnya kalian lakuin. Nah, ini dia daftar periksa tanda-tanda awal ketidakjujuran. Apakah mereka sering banget buru-buru minta transfer uang? Terus apakah mereka suka melebih-lebihkan kemampuan? Ceritanya mencela-mencele atau sering berubah-ubah? Atau mereka hobi pamer jabatan dan relasi cuma buat mengintimidasi kalian? Dalam dunia kriminologi bisnis, perilaku manipulatif yang kelihatannya sepele ini adalah red flag raksasa buat potensi penipuan dan penggelapan uang ke depannya. Tolong, jangan pernah abaikan hal-hal kayak gini. Sekarang kita ke langkah keempat. Indikator kunci integritas bisnis. Kalau tadi kita ngomongin red flags, sekarang kita bahas green flags atau indikator integritas yang baik. Ini cara praktis buat memverifikasi apakah partner kalian beneran bisa dipercaya jauh sebelum hukum harus ikut campur. Partner yang berintegritas itu pastinya terbuka buat diaudit secara finansial. Mereka pakai rekening resmi perusahaan, bukan rekening pribadi. Mereka juga super transparan soal utang-utang yang udah ada, dan yang terpenting, mereka selalu bersedia menuangkan keputusan ke dalam bentuk tertulis. Transparansi finansial itu bukti paling nyata dari kejujuran. Tapi hati-hati ya, meskipun calon partner kalian itu orangnya jujur banget, kalau terjadi benturan nilai dasar atau value misalignment, itu ibarat bom waktu loh. Coba bayangin, partner kalian maunya bisnis tumbuh super agresif, dengan cara ngutang sana-sini, sementara kalian itu tipe yang sangat konservatif dan anti risiko. Perbedaan cara memandang uang dan resiko ini efeknya bisa jauh lebih menghancurkan daripada sekedar masalah kurang modal. Langkah kelima, kalibrasi kepercayaan dari perspektif investor. Mari kita lihat kemitraan ini pakai kacamata dinginnya seorang investor ventura. Kenapa? Biar kita bisa mikirin manajemen resiko jangka panjangnya.
Profesional sejati itu nggak pernah loh terjun buta ke kerja sama raksasa. Mereka ngetes ombak dulu, tahap demi tahap. Mulai dari proyek kecil yang sifatnya sementara, lanjut ke transaksi yang jumlahnya dibatasi. Dari situ baru deh evaluasi gimana reaksi mereka pas beneran ada masalah. Pesan pentingnya ada di sini, kepercayaan sejati itu nggak dibangun di atas asumsi manis. Kepercayaan itu dikalibrasi lewat bukti-bukti nyata dari kedisiplinan, transparansi, dan janji yang benar-benar ditepati. Dan akhirnya, langkah keenam, sistem kontrol dan aspek hukum. Di ujung hari, cuma ngandalin niat baik itu nggak bakal pernah cukup. Aku mau ngomong langsung nih ke kalian para pemula, mungkin yang umurnya baru 22-an. Antusiasme kalian itu luar biasa. Tapi kalau nggak dibarengin literasi hukum, kalian bisa hancur. Risikonya gede banget. Kalian bisa jadi korban penipuan, dijadikan tameng hukum doang, terseret kasus pencucian uang, atau kejebak investasi bodong. Jangan pernah asal minjemin nama atau main tanda tangan aja. Tanda tangan kalian itu bisa ngunci kalian di kewajiban pidana loh. Makanya, kalian itu wajib punya kerangka kontrol hukum yang ketat. Mulai dari akta pendirian, perjanjian antar pemegang saham, pembagian peran yang super jelas, sampai urusan hak veto dan pembagian laba. Menuliskan peran dengan detail itu mencegah konflik peran yang sering bikin stres. Dan ingat, ngomongin hukum di awal itu bukan berarti kalian nggak percaya sama partner kalian. Sama sekali nggak. Hukum itu alat untuk menjaga hubungan kalian tetap sehat pas situasi lagi kacau-kacaunya. Jadi, inilah inti dari semuanya. Tolong diingat baik-baik. Jangan pernah membangun sistem yang semata-mata cuma bergantung pada rasa percaya. Transparansi dan kontrol hukum yang ketat itulah yang justru menciptakan fondasi kepercayaan profesional yang sesungguhnya. Sebagai penutup, coba renungkan pertanyaan ini. Apakah kemitraan bisnis kalian selanjutnya bakal selamat kalau ditekan oleh keadaan? Ingat, dalam bisnis, kegagalan seringkali bukan karena kita nggak pintar, tapi karena kita salah milih orang buat diajak berjuang bareng. Memilih karakter yang tepat itu seringkali jauh lebih krusial daripada sekedar produk yang tepat. Praktekkan panduan dari sesi ini, lindungi modal kalian, dan sampai jumpa di bedah materi kita selanjutnya.